Perkenalkan, saya Madi Satria Wiguna Putra dari kelas 11 IPA 3 dengan nomor absen 22. Kali ini akan membawakan materi mengenai HIV/AIDS. HIV atau yang biasa disebut dengan Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak kekebalan tubuh manusia dengan menginfeksi dan merusak atau menghancurkan sel CD4 yang disebut juga dengan sel darah putih atau limfosit, di mana bila semakin banyak sel ini yang hancur, maka kekebalan tubuh akan semakin lemah. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang lebih serius atau fatal yang disebut dengan AIDS, dengan kepanjangannya Acquired Immune Deficiency Syndrome, yang merupakan stadium akhir dari infeksi HIV tersebut, di mana pada tahap ini kemampuan tubuh manusia untuk melakukan perlawanan terhadap infeksi sudah hilang sepenuhnya. Ada pula gejala dari HIV tersebut dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu tahap infeksi akut yang terjadi pada beberapa bulan pertama setelah seseorang terinfeksi HIV tersebut. Pada umumnya, penderita tersebut tidak menyadari bahwa dirinya telah terinfeksi HIV. Hal ini disebabkan karena gejala yang muncul merupakan gejala yang mirip dengan penyakit flu serta dapat menghilang serta kambuh kembali pada suatu saat tertentu. Pada tahap ini, gejala yang muncul bisa ringan bahkan bisa berat juga, yang dapat berlangsung hingga beberapa minggu. Pada tahap ini ada beberapa gejala yang meliputi yang pertama seperti demam hingga menggigil, yang kedua muncul ruam di kulit, yang ketiga nyeri pada sendi dan juga otot, pembekakan kelenjar getah bening, yang kelima sakit tenggorokan dan sariawan, serta masih banyak yang lainnya. Namun dalam tahap yang kedua setelah beberapa bulan infeksi HIV memasuki tahap kedua yaitu yang disebut dengan tahap laten. Infeksi tahap laten dapat berlangsung hingga beberapa tahun bahkan atau beberapa dekade. Gejala infeksi HIV ini pada tahap laten bervariasi. Bahkan ada penderita yang tidak merasakan gejala apapun pada tahap ini. Pada penderita yang merasakan gejala dapat berupa gejala seperti berat badan turun, demam, diare, herpes zoster atau disebut dengan cacar ular, ada tubuh terasa sangat lemah, bahkan berkeringat di malam hari, serta masih banyak juga gejala-gejala lainnya. Infeksi tahap laten yang terlambat ditangani akan membuat virus HIV semakin berkembang, yang mengakibatkan infeksi HIV memasuki tahap ketiga, yaitu merupakan tahap yang akut yaitu AIDS. Pada tahap ketiga ini, sistem kekebalan tubuh sudah benar-benar rusak parah sehingga membuat penderita HIV lebih mudah terserang infeksi lain. Ada pula gejala AIDS yang meliputi bercak putih di lidah, di mulut, kelamin, dan juga anus. Ada bintik ungu pada kulit yang tidak bisa dihilang, diare yang kronis, infeksi jamur di mulut, di tenggorokan ataupun vagina, mudah memar atau berdarah tanpa sebab, ruam atau bintik di kulit. Yang terakhir, komplikasi HIV dan AIDS ada tuberkulosis, infeksi paru-paru yang sering menyerang penderita HIV. Ada sitomegalovirus, infeksi yang disebabkan oleh salah satu kelompok virus herpes. Ada yang ketiga, candidiasis, infeksi jamur candida yang menyebabkan ruam pada sejumlah area tubuh. Meningitis cryptococcus merupakan peradangan pada selaput otak dan tulang belakang yang disebabkan oleh jamur. Yang kelima ada HIV associated nephropathy atau yang disingkat dengan HIVAN, yaitu peradangan pada saringan ginjal yang menyebabkan gangguan untuk membuang limbah, sisa metabolisme dari tubuh. Ada pula penyebab dari HIV ini yaitu penularan HIV terjadi saat darah, sperma atau cairan vagina dari seseorang yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain yang pertama hubungan seks tanpa kondom. Hubungan ini beresiko penularan akan lebih tinggi melalui hubungan seks anal dan hubungan seks berganti pasangan yang tanpa menggunakan kondom. Yang kedua, berbagi jarum suntik. Berbagi penggunaan jarum suntik dengan penderita HIV itu sendiri merupakan salah satu penyebab seseorang tertular HIV. Yang ketiga ada ibu hamil.
Penularan virus HIV dari ibu hamil ini dapat terjadi pada saat proses melahirkan atau bahkan melalui air susu ibu yang menderita HIV. Yang ketiga, ada pencegahan. 5 cara untuk mencegah penularan HIV dikenal dengan konsep ABCDE, yaitu yang pertama A disebut dengan abstinence atau merupakan arti dari absent seks atau tidak melakukan seks bagi yang belum menikah. Yang kedua B ada be faithful, berjiwa atau bersikap setia kepada satu pasangan seks, tidak berganti-ganti pasangan. Yang ketiga C yaitu kondom, cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Yang terakhir D drug, tidak menggunakan narkotika serta yang lainnya. Yang E merupakan yang kelima education, yang berarti bahwa pemberian edukasi atau penyuluhan yang benar terkait HIV/AIDS, baik dari apa itu HIV/AIDS, bagaimana cara penularannya, serta apa saja gejalanya dan bagaimana pencegahannya. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Sekian, terima kasih dari saya.